Saudara-saudari, kalau kita bertanya apakah kebangkitan, maka pasti banyak yang menjawab bahwa kebangkitan itu orang udah mati hidup lagi. Seperti itu ya. Kalau itu sih dinamakan peristiwa kebangkitan. Tapi umumnya orang-orang mengartikan kata kebangkitan itu ya seperti itu, yaitu satu peristiwa. Orang sudah mati, bangkit. Yesus sudah mati, bangkit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan." Jadi Tuhan Yesus ini bukan sebuah peristiwa. Tuhan Yesus ini adalah satu persona. Satu persona ini ya berkata, "Akulah kebangkitan." Jadi apakah kebangkitan? Kebangkitan itu sebetulnya adalah Kristus. Cuma kan pemahaman ini tidak mudah. Ya. Kalau kebangkitan orang mati hidup lagi, ya itulah pemahamannya seperti Lazarus. Lazarus itu malah mati hidup lagi. Tetapi Lazarus bukan kebangkitan. Pada akhirnya kan dia mati lagi. Nah, jadi apakah kebangkitan? Ya, pertama-tama kita tahu kebangkitan itu adalah Kristus. Nah, sekarang maksudnya apa? Kristus itu apa? Kristus itu anggaplah kita sebut sebagai satu unsur, satu persona, atau satu hayat. Kenapa dia berkata bahwa akulah kebangkitan? Pertanyaannya, sebelum Yesus bangun dari kubur, apakah dia bukan kebangkitan? Sebelumnya, ya, saudara-saudari, sebelum Yesus bangkit dari kubur, dia tuh sudah merupakan kebangkitan. Walaupun dia belum pernah mati. Kenapa dia berkata bahwa akulah kebangkitan? Karena Yesus itu, Kristus itu tidak bisa ditahan oleh kematian. Gitu. Kematian kalah melawan dia. Itu maksudnya. Jadi, saudara-saudari, Kristus membagikan hayatnya ke dalam kita. Nah, hayat itulah kebangkitan. Ya. Hayat itulah kebangkitan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah kematian atau apakah maut? Ya, kita berpikir kematian itu ya orang mati. Ya. Orang mati itulah kematian. Tetapi Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 11, kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian, kepada maut. Kapan? Bukan kepada kubur. Ketika dia masih hidup, dia terus-menerus diserahkan kepada kematian, kepada maut. Bahkan sebelum dia masuk ke dalam kubur, dia sudah terus-menerus diserahkan kepada kematian. Sebetulnya kematian ini bukan nanti kita meninggal dunia, bukan. Kematian adalah satu situasi, ya, situasi maut, di mana kita di sana putus asa, nggak ada jalan, seperti mau mati rasanya. Itu yang Paulus alami. Kematian itu adalah suatu penderitaan. Ya, bahkan ketika orang sakit, sebetulnya penyakit itu tuh sudah merupakan maut, gitu. Maut sudah datang kepada orang itu berupa penyakit, terus berkembang sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi pertama, apakah kebangkitan? Kebangkitan itu satu unsur atau satu persona yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Amen. Dan kematian ini adalah suatu situasi, bisa itu penyakit,
bisa itu suatu problem hidup, bisa suatu keputusasaan, dan banyak hal. Karena Paulus berkata, kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, kematian. Tetapi karena di dalam Paulus ada hayat yang tidak dapat kalah melawan maut, maka Paulus tidak dikalahkan. Dia tetap bisa tenang dalam penderitaan, dia bisa tetap damai, dia tidak takut. Ya, saya percaya secara beberapa saat adalah rasa takut, ada kekhawatiran, tetapi dengan segera hayat yang namanya kebangkitan itu menelan maut itu. Maut itu dikalahkan. Jadi saudara-saudari, coba ya sekarang buang konsep lama bahwa kebangkitan itu hidup dari kematian, sama seperti Yesus bangkit dari kubur. Itu sih peristiwa. Itu sih hanya sebuah peristiwa. Yesus bangkit dari kubur itu peristiwa. Itu bukan hayat. Kebangkitan itu adalah hayat. Kristus sendiri yang tidak bisa dikalahkan atau ditahan atau dikurung oleh maut. Apakah maut? Maut itu yang sehari-hari kita alami. Masalah hidup kita yang membuat kita putus asa, penyakit, banyak peristiwa. Jadi maut itu suatu situasi, gitu, satu suasana apapun itu, yang kadang-kadang membuat kita takut, gentar, khawatir. Takut, gentar, khawatir pun itu sudah merupakan unsur maut. Tetapi ingat, kebangkitan itu adalah hayat. Coba kalau nggak ada hayat, Topi sudah lama pulang ya. Tapi karena ada hayat kebangkitan, suasana yang sebegitu seperti mau mati rasanya, betul nggak? Itu bisa dilalui. Jadi sekali lagi, kebangkitan itu bukan suatu peristiwa. Kebangkitan itu hayat. Memang hayat inilah yang akan menghasilkan peristiwa kebangkitan, tetapi bukan peristiwanya. Kebanyakan kita kan berpikir kebangkitan itu suatu peristiwa, yaitu Tuhan bangkit dari kematian. Bukan. Kebangkitan itu adalah hayat. Dan maut itu adalah sesuatu yang ingin menawan kita, mengurung kita, membuat kita terus-menerus jatuh, tidak bangkit lagi, tidak bisa terus melanjutkan kehidupan, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Itu semua maut. Penyakit itu pun maut. Kalau kita benar-benar melatih hayat kebangkitan kita, apa hayat kebangkitan ini? Hayat kebangkitan ini hari ini adalah roh Anda dan roh saya. Roh Anda dan roh saya itu adalah kebangkitan. Kalau kita melatih roh, kebangkitan ini akan bangkit. Maut lenyap. Allah kebangkitan itu menyalurkan hayat setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, bukan berupa suatu mujizat yang menakjubkan, bukan. Tetapi kita mungkin sembuh dari penyakit dengan sendirinya, ya bisa juga melalui obat. Tetapi yang terpenting itu adalah hayat kebangkitan itu bangkit dan kita lepas dari situasi maut. Ya, tubuh kita pasti akan mati, pasti. Itu tidak akan bisa ya bangkit. Yang dibangkitkan itu tubuh rohani. Tubuh rohani dibangkitkan kalau jiwanya sudah jenuh oleh hayat kebangkitan itu. Jadi sekali lagi saudara-saudari, buang konsep tentang kebangkitan, konsep lama kita, yaitu kebangkitan sering diartikan sebagai satu peristiwa. Bukan, kebangkitan adalah satu hayat, satu persona. Hari ini dia adalah roh Anda dan roh saya.
Kita harus melatih roh ini supaya kita bisa menang melawan situasi maut. Dan apapun bentuk maut itu. Ya. Bisa ketakutan, bisa suasana, bisa segala hal yang mendatangi kita, membuat kita putus asa, membuat kita tidak ada pengharapan. Semuanya itu maut. Yang membuat kita tidak bisa bersuka cita, tidak bisa tenang, tidak bisa damai. Semuanya itu maut. Tetapi kalau kita melatih roh kita, kebangkitan itu menelan maut itu. Dalam segala situasi, kita bisa tenang, damai, bersuka cita, memuji Tuhan. Inilah kebangkitan yang mengalahkan maut. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih buat berita sepanjang minggu ini. Oh Kristus, Engkau adalah kebangkitan itu sendiri. Engkau adalah biji gandum. Oh, yang bangkit menghasilkan banyak butir gandum. Kamilah gandum-gandum itu. Ada di dalam diri kami yang namanya kebangkitan. Kami mengalami kembali apa yang Tuhan alami. Sebagai biji gandum kami diremukkan, kami dimatikan, sehingga kami bisa berbuah, menghasilkan biji-biji gandum lainnya. Tuhan, Engkaulah kebangkitan. Engkaulah hayat yang ada di dalam diri kami, yang dapat membuat kami menang melawan maut. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, sidang sampai di sini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.